Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah ulama sufi menutupi aib wanita hamil di luar nikah. Kisah ulama menutupi aib wanita yang hamil di luar nikah ini termasuk deretan kisah unik yang syarat dengan hikmah. Di zaman ini mungkin banyak orang begitu gemar mengumbar aib dan keburukan seseorang. Namun, tidak demikian dengan ulama sufi yang satu ini. Beliau justru menyembunyikan aib wanita yang hamil di luar nikah tersebut. Dahulu ada seorang ulama sufi ahli hadis bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustam, wafat 272 Hijriah. Selain banyak meriwayatkan hadis lagi terpercaya, beliau juga memiliki banyak harta dan dikenal sangat dermawan. Beliau menafkahi para ulama pada zamannya sebanyak 300.000 dirham. Suatu hari seorang wanita datang kepadanya seraya mengatakan, "Demi Allah, tutupilah aibku. Aku telah diperkosa, kini aku mengandung, dan aku bilang pada orang-orang bahwa Anda adalah suamiku. Maka tolong janganlah bongkar aibku." Sang alim terdiam mendengar penuturannya. Setelah beberapa hari, kepala desa dan para tetangga datang untuk mengucapkan selamat akan lahirnya anak. Sang ulama sufi ini pun menampakkan kegembiraan dan mengirimkan 2 dinar sebagai nafkah untuk wanita tersebut. Demikian setiap bulannya, Ahmad bin Mahdi memberinya 2 dinar sehingga bayinya berumur 2 tahun. Setelah itu bayinya meninggal dunia. Orang-orang pun bertakziah kepadanya dan dia menampakkan kesedihan dan kepasrahan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, perempuan yang lahir di luar nikah itu datang kepadanya dengan membawa emas seraya berkata, "Semoga Allah menutupi aib Anda, ambillah emas Anda." Maka sang ulama alim itu berkata kepadanya, "Dinar-dinar ini adalah pemberianku untuk si kecil, dan sekarang engkaulah yang berhak mewarisinya." Kisah ini juga diceritakan dalam kitab Tazkiratul Hufaz oleh Az-Zahabi, dan kitab Zikru Ahabri Asbahan oleh Abu Nuaim al-Asbahani. Lihatlah bagaimana akhlak ulama tersebut menutupi aib wanita tersebut yang justru telah mencoreng nama baiknya. Beliau tidak malah membongkar aib perempuan itu. Ada lagi kisah yang tak kalah menariknya. Seorang ulama besar Khurasan Imam Hatim al-Asyam, wafat 273 Hijriah, berpura-pura tuli semasa hidupnya demi menjaga kehormatan seorang perempuan. Dikisahkan, suatu hari seorang perempuan datang kepadanya untuk meminta sesuatu. Tanpa sengaja, wanita itu kentut dengan suara yang agak keras di hadapan Imam Hatim. Wanita itu pun merasa malu dan menjadi salah tingkah. Melihat keadaan itu, Imam Hatim berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura tuli. Beliau berpura-pura tidak mendengar kentut perempuan itu. "Hai, keraskanlah suaramu, karena aku tidak mendengar apa yang kamu bicarakan." Imam Hatim berpura-pura tuli selama 15 tahun demi menjaga nama baik dan perasaan perempuan itu. "Berbicaralah yang keras." Kata-kata ini diucapkannya selama 15 tahun kepada siapa saja yang menjadi lawan bicaranya. Sejak peristiwa itu, Imam Hatim diberi gelar Al-Asyam yang artinya si tuli. Setelah wanita itu meninggal dunia, Imam Hatim pun tidak berpura-pura tuli lagi. Subhanallah, bagaimana dengan kita yang mungkin suka menyebarkan aib orang lain atau tak sadar menyebut-nyebut kekurangan orang lain? Semoga Allah menjaga hati kita dan melimpahkannya taufiknya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.